Kota Norfolk di Virginia menghadapi tingkat kenaikan permukaan air laut tertinggi kedua di Amerika Serikat. Air pasang yang tinggi mengubah garis pantainya. Semua ini terjadi karena perubahan iklim yang disebabkan manusia. Benih rumput rawa asin tampaknya dibawa oleh air pasang yang semakin tinggi dan kini tumbuh di tempat yang tidak semestinya serta mengambil alih halaman rumput di permukiman ini. Curah hujan tinggi lebih sering terjadi dan meningkatkan risiko banjir, memaksa warga seperti Nina Olander untuk meminta bantuan hibah federal untuk membangun rumahnya. We have gotten a quote from a contractor that it's going to cost around $450,000 to lift our home. And then up to 8 months of being out of our home, having to pay, our mortgage still in this home and then rent or whatever. Dan itu baru untuk satu rumah. Di bulan Agustus, Presiden Joe Biden mengucurkan $3,5 miliar untuk membantu mengurangi kerusakan akibat perubahan iklim. Ini jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk program di Badan Penanggulangan Darurat Federal FEMA. There's really large investments by FEMA and Army Corps to begin to manage our coastal infrastructure, as well as groups like Federal Highway to think about how our transportation protects itself into the future. Bukan hanya Amerika Serikat yang terdampak, kenaikan permukaan air laut juga menjadi ancaman global. Southeast Asia particularly is another hotspot of sea level extremes. It's a combination both of changes in ocean circulation, land ice dynamic, and land subsidence caused by human activity. Eropa dan Tiongkok mengalami banjir besar pada pertengahan tahun ini. Para ilmuwan menyalahkan perubahan iklim. Di Norfolk, Derek Loftis dari Institut Ilmu Kelautan Virginia dan pejabat kota menggunakan teknologi dengan jaringan 50 sensor untuk memperingatkan warga tentang ketinggian air dan banjir. They measure it above the water surface on bridges, usually over waterways. This uses mobile broadband instead of satellites to transmit data, which keeps the data cost low. Kota ini juga memasang pompa yang lebih besar, memperbarui sistem limbah air hujan, dan juga memakai beton dan logam untuk memperpanjang tembok penahan banjir di pusat kota. Selain itu, proyek senilai $112 juta ini juga memanfaatkan alam untuk melindungi lingkungan bersejarah. Perubahan iklim kini begitu parah, sehingga semua metode ini, alam, teknologi, dan beton mungkin tidak akan cukup. There's going to be a need to move away from the coasts into higher ground. Some communities will just not be able to survive because they're so low-lying. And I think that's just something that in the next 50 years we're going to have to accept. Sebuah laporan baru dari panel antar pemerintah PBB tentang perubahan iklim mengeluarkan peringatan kode merah bagi planet bumi. Antara lain, kejadian permukaan air laut ekstrim setiap 100 tahun akan jauh lebih sering terjadi. Meski negara-negara miskin yang paling menderita, tapi negara lainnya juga terdampak. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.